Perkenalkan, nama saya Ikut Trian Pujangga dari Angkatan 2020. Di sini saya akan bawakan sebuah cerita tentang peristiwa Rengas Dengklok atau detik-detik proklamasi. Selamat menyaksikan. 15 Agustus 1945, terdengar kabar bahwa Jepang telah menyerang oleh sekutu. Hal itu membuat para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, hal tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan bawa mereka ke Rengas Dengklok. Setibanya mereka di kediaman Soekarno, Yukana mengetuk pintu dengan keras. Bung Karno! Bung Karno! Soekarno lalu mengungkap itu. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, ucap saya. Soekarno kembali bertanya. Untuk apa? Aku ikut dengan kalian. Yukana lalu menjawab dengan tegas. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian, para pemuda dan Soekarno menuju Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Piso. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Tanya Hatta. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi, jawab Soekarno sambil melepaskan tali yang mengikat kedua tangan Hatta. Kemudian, rombongan pemuda dan Soekarno masuk ke ruangan. Bung Karno, sapa Hatta. Hatta, ternyata kau sudah di sini, ucap Soekarno. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga, tanya Hatta. Ya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Kata Soekarno dengan rasa penasaran. Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jelas Soekarni. Mengapa kau begitu mudah percaya pada kabar itu kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang, kata Soekarno. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kita, bukan hadiah dari Jepang, kata Wikana. Itu betul Bung, jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, itu artinya kita bentukan dari Jepang. Sewaktu-waktu kita bisa dijajah lagi Bung, lanjut Soekarno. Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya mereka sepakat untuk segera merumuskan naskah proklamasi. 17 Agustus 1945 dini hari. Di dalam rumah Laksmana Maida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarno, Sayuti Meli, dan BM Dia serta para pemuda untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Tanya Soekarno sambil menulis kata proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan, kata Subarjo. Baik, sudah saya tulis, ucap Soekarno. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lanjut Hatta. Hatta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Bagaimana? Apakah semuanya setuju? Sepakat, para pemuda berkata setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Tanya Hatta. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Usul Subarjo. Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia, kata Soekarno. Serentak, semua berkata setuju. Baiklah, Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini, kata Soekarno. Siap Bung, kata Sayuti dan keluar untuk mengetikkan naskah proklamasi. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanya Hatta. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus, ucap Soekarno. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Jadi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Kata Soekarno. Pukul 10 tepat, bagaimana? Kata Hatta. Lalu, serentak disauti kata setuju oleh semua yang hadir pada saat itu. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya, kata Soekarno.
Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Tanya dia. Di rumah Bung Karno, kata Subarjo. Kembali semua serentak berkata setuju. Kemudian, Sayuti masuk membawa naskah proklamasi yang sudah diketik dan memberikannya kepada Bung Karno. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani, kata Sayuti. Kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut. Dia, tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia, ucap Hatta. Siap Bung, kata dia, lalu pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Hatta. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti dengan Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon dan sebelum membacakan proklamasi, beliau mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita, Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di zaman Jepang pun, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tiada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi kita tetap menyusut tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil keputusan bangsa kita sendiri. Dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami, tadi malam, telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian cerita saya. Terima kasih.